Alhamdulillah sekarang sudah bareng Al Hasan atau Syekh Hasan nih, insya Allah nih kedepannya nih ya. Masya Allah. Anda kemarin lihat ini apa namanya, dengerin voice antum sama beliau gitu. Beliau itu apa? Kita aja ikut baper denger aja ya. Kita ikut baper denger. Ya Allah. Assalamualaikum wabarakatuh. Hasanku, sayangku, anakku, apa kabar? Baik-baik, Hasan. Han, mau ngapain? Di rumah aja ya? Kangen? Ya Allah, kangen sama Hasan. Kenapa Hasan dah ikut ke sini? Biar kita bisa bertemu, ada Buya sama Umi di sini juga. Hasan sehat, semua baik-baik ya. Sebenarnya saya kangen sama Hasan, ingin duduk berdua, ngobrol gitu. Ingin Abuya curhat sama Hasan, ada satu urusan yang terjadi sama Abuya, saya ingin curhat, mau ngobrol-ngobrol. Namun tidak sempat ini, ya Allah. Kita mau santai ke pantai, malah ramai, orang banyak orang kanan kiri. Aduh. Bagaimana sih kedekatan sama Abuya? Abuya panggilnya apa? Iya, Abuya. Abuya. Pertama beliau memang, karena Fian itu beliau memang orangnya halus, nggak pernah angkat suara, walaupun sama anak, sama yang lebih nggak pernah angkat suara gitu ya? Iya, nggak pernah marah. 20 tahun saya jadi anak beliau, nggak pernah marah beliau sama sekali sama saya. Nggak pernah marah? Negur pun nggak pernah, cuman yang paling sering ngingetin sholat itu aja. Bukan negur malah, bukan negur, bukan marahin, cuman inget sholat, jangan tinggalin sholat. Oh, halus banget beliau ya. Pantesan sama orang lain halus, sama anak lebih halus lagi. Tapi kalau main sama beliau tuh bagaimana sih main? Tipe-tipe mainnya sama beliau? Main sih sebenarnya karena jarang juga ketemu, tapi kemarin terakhir memang kebetulan lagi sering ngobrol cerita. Kemarin Desember sering ngobrol cerita, kadang main juga bawa mainan anak-anak, bawa mainannya Fahad sama Gaid. Itu kan masih mainannya umur anak 5 tahun 7 tahun, yang dua masih 3 tahun 2 tahun. Bawa turun main bareng berdua bertiga rame-rame. Masya Allah. Kalau sama Buya tuh kalau ngobrol biasanya ngobrolin apaan, Bu? Dia curhat juga? Iya, curhat kalau ada yang buat hatinya kurang enak, curhat. Sering kadang ngaji juga berdua, saling simak. Tapi itu makanya kadang sekarang sedih juga gara-gara udah nggak ada teman belajar ngaji, nggak ada teman belajar untuk tanya jawab. Masalah itu sih lebih karena kehilangan sosok guru. Jadi frekuensi Jakarta Lombok sudah berapa tahun jadi Buya tuh bolak-balik yang Lombok tuh, yang jarang ketemu tuh udah setahunan ini atau lebih? Udah dari kecil. Dari kecil? Tahun, oh iya. 20 tahun bolak-balik beliau. Waduh, Masya Allah. Tapi sebenarnya beliau tuh sakit apa sih sebenarnya? Ada penyakit nggak sih sebenarnya? Beliau ada penyakit, cuman nggak gitu parah. Qadarullah kena itu COVID, ketabrak COVID. Karena beliau juga ada darah kental kalau nggak salah ya, kebetulan sebelum COVID. Ketabrak COVID, COVID-nya udah beberapa hari negatif. Cuman mungkin cuma impact-nya memperparah. Iya, udah kesana. Itu udah bertahun-tahun itu gimana? Allah alam, kurang lebih ya udah lumayan lama. Cuman beliau ya agak sedikit kurang semangat lah buat jaga kesehatan, agak males. Apalagi setelah penusukan juga itu mulai agak kurang perhatian sama diri sendiri. Setelah penusukan orang pada panik, dianya kok santai ya, makanya saya juga agak begini. Waktu kita panik dengar kabar, lusanya telepon saya malah. Oh nggak apa-apa, rumah saya habis itu langsung kasih video kalau dia masih segar. Waduh. Nah, sebenarnya waktu sama Abuya nih, misalnya dia tuh pernah nggak sih ibaratnya sedih atau juga mungkin marah dengan hal lain itu? Nggak pernah? Apa memang benar-benar asli nggak pernah? Marah sih biasa. Allah alam ya, nggak pernah lihat sama sekali marah. Cuman kalau sedih
setiap ngobrol memang tetap sedih terus, curhat-curhat. Makanya kadang aku juga bingung, apa kayaknya mungkin capek juga, mungkin lelah, mungkin apa ya? Baper juga bakal. Iya, kayak mungkin kalau dia suka curhat-curhat kayak kurang belum bahagia gitu, kayak masih belum bahagia, kurang bahagia, masih ada target Iya. yang dikejar gitu ya. Cuman nggak tahu rasanya kalau beliau cerita gitu kayak kurang ngerasain bahagia, masih kayak mau menebus dosa kesalahan, jadi gitu merasa nggak bahagia aja, bawaannya sedih terus. Setiap cerita berdua pasti sedih, nangis beliau. Kalau lagi kangen biasanya Abuya ngapain kalau kangen? Itu tetap VN, kadang video call, liatin adik-adik main. Kadang juga terakhir kebetulan datang ke Lombok acara itu, padahal acara kan cuma satu itu, harusnya biasanya balik langsung, cuman beliau tetap itu ada 4 hari setelah acara masih diam di Lombok, masih banyak yang pengen curhat, rupanya banyak curhatan kemarin pas datang ke Lombok. Ya, itu beliau sering telepon curhat sih, kalau misalnya kangen pasti beliau curhat. Curhat gitu, masalah butuh masalah itu. teman ngobrol. Iya, butuh teman ngobrol. Tapi kalau alasan sendiri sama Buya kalau lagi kangen juga voice note juga apa langsung telepon? Langsung telepon, cuman biasanya lagi sibuk. Ini rencananya stay di Jakarta atau balik ke Lombok? Mau balik ke Lombok dulu, mau kangen juga sama keluarga, adik-adik di sana. Tapi insya Allah balik lagi, masih ya nggak bisa juga ninggalin adik-adik masih kecil kan. Insya Allah balik lagi. Nah, next ke depan berarti meneruskan dakwah Buya atau jalan yang sendiri atau gimana nih? Amin, kan insya Allah. Buya masih ternyata pas kita ketahui banyak banget yang dilakukan beliau yang sudah selesai dan yang masih berjalan kan, masya Allah. Waduh, bagaimana waktu pertama kali dengar kabar mengenai Buya? Saya dengar nggak nangis ya katanya. Iya, hari pertama itu masih kayak mau menolak, percaya lah, apa sih, nggak mungkin ini hari pertama. Hari kedua mulai masih mulai fokus doa, terus hari kedua, hari ketiga, hari keempat baru kebetulan datang ke sini kebetulan sama Ami Ana, sama Ami Abdurrahman. Jadi sepi, memang kebetulan sepi, nggak ada orang, cuman kita berempat. Ya di sana akhirnya doa panjang lebar, curhat di situ, curhat sambil dengerin juga VN beliau itu. Wah, udah habis itu udah nggak tahan, ya dilepas aja, dibuang semua. Ini banyak yang baru dapat dan yang mengenal beliau justru pada saat sudah meninggal. Banyak yang baru tahu, banyak yang baru mengenal gitu. Banyak. Bagaimana tanggapan Syekh Hasan mengenai itu? Orang kan taunya gini, orang taunya Syekh Ali juri Hafiz Indonesia, seorang pendakwah di televisi gitu. Sekarang baru ketahuan sebenarnya beliau ini mengambil jalan-jalan sepi gitu. Hubungan sama Allah dirahasiakan, baru kebuka sekarang nih. Beliau ngapain segala macam baru kebuka gitu. Ada nggak yang beliau lakukan? Saya belum tahu. Dari fakta-fakta yang keluar nih, yang saya baru tahu justru dari orang testimoni ya. Ada nggak? Yang sebenarnya yang rumah tadi kita silaturahim, rumah yang direnov tuh belum tahu. Belum tahu. Yang listrik itu juga? Yang listrik juga nggak tahu. Jadi di secretnya, rahasianya justru benar-benar sampai anak juga nggak dikasih tahu gitu ya? Ada beberapa yang dia cerita, ada beberapa yang kayak ini yang baru-baru belum tahu. Masya Allah. Yang kalau suka ngasih makan orang tunanetra gitu nggak tahu? Itu tahu. Karena beliau kayaknya dengan orang tunanetra sering cerita juga. Jadi kadang juga aku ngikutin ya walaupun nggak seberapa lah, nggak sama seperti beliau, cuman ya insya Allah kita membantu sesama saudara, semua kita saudara. Insya Allah. Masya Allah. Ya itu teman-teman, bahkan sampai hal-hal positif itu dirahasiakan sama Syekh Ali ke anaknya gitu. Tapi alhamdulillah semua sekarang jadi tahu, jadi banyak ambil hikmah, bisa meniru seperti apa sebenarnya ngambil jalan sunyi itu seperti apa. Nah, tanggapan Syekh Hasan sendiri gimana lihat kok tiba-tiba Abah jadi viral begini gitu? Masya Allah. Iya sebenarnya bingung. Beliau kan banyak juga ustadz kita atau ulama yang mungkin dipanggil
ke rahimahullah ya. Pada saat apalagi pandemi seperti sekarang itu banyak, tapi yang benar-benar seperti sesuatu yang mengagetkan, semuanya langsung kayak semacam ya pokoknya ya terpukul lah gitu. Ini kan beliau di awal tahun ini itu bagaimana tuh? Masya Allah, cuman bisa bilang Masya Allah, dan benar-benar jamaah juga tidak berhentinya. Apalagi sekarang kebetulan hari spesial beliau. Masya Allah, semua pada bilang. Aku sih lebih sedih kadang ada anak yang kecil-kecil gitu, ibunya sih yang chat bilang, ini anak saya nangis, pengen banget ketemu Syekh Ali, sering nonton Hafiz Indonesia. Jadi anak-anak pun sampai merasa benar-benar kehilangan gitu. Jadi sosok beliau ya luar biasa, karena akhlak beliau lah, akhlakul karimnya yang sungguh luar biasa. Masya Allah. Terima kasih nih Syekh Hasan untuk waktunya kita ngobrol. Terima kasih. Insya Allah kita ada momen lagi bisa ke mengunjungi daerah listrik gitu ya. Insya Allah. Banyak hal lain. Pokoknya kalau Syekh Hasan lagi mau kemana saya ikut juga deh gitu. Ya mudah-mudahan bisa sharing ke masyarakat banyak sisi positif yang bisa kita tiru dari Abu Yahya Ali. Gitu. Terima kasih Syekh Hasan. YouTube-nya apa Syekh Hasan? YouTube-nya Al Hasan Ali Jaber. Al Hasan Ali Jaber. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk waktu teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, juga komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe Al Hasan Ali Jaber. IG-nya? Al Hasan Ali Jaber. Sama juga. Iya. Kok itu namanya? Emang namanya itu ya? Namanya itu. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.